Sayangkan dengan semua kasus ini adalah kehadiran netizen. Dengan bibir seperti netizen. Karena apapun yang akhirnya dipilih dan terus kemudian dilakukan oleh semua ya public figure, ini akhirnya harus mempertimbangkan akan seperti apa reaksi netizen. Nah sayangnya DJ Brevi ini di interview juga dan orang-orang jatuh cinta dan akhirnya orang-orang mendukung agar Erika Carlina ini kewong sama DJ Brevi. Padahal gak semua orang, para influencer dan para public figure ini happy loh dengan perjodohan yang kalian suruh itu. Karena kalian menjodohkan dan akhirnya mendatangkan uangnya banyak sekali, akhirnya berpura-pura dan kebanyakan ini prianya yang seperti itu. Tetapi banyak sekali tanda-tanda yang muncul yang menguatkan hal tersebut. Jika kalian penasaran, tonton sampai selesai. Bagaimana jika ternyata Erika Carlina sebenarnya masih sayang dan cinta kepada DJ Panda? Dan bagaimana jika ternyata DJ Panda sebenarnya nggak pengen ketemu sama anak Erika Carlina, tapi hanya ingin menyelamatkan karirnya? Science Seekers kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Itu semua hanyalah dugaan. Tetapi banyak sekali tanda-tanda yang muncul yang menguatkan hal tersebut. Jika kalian penasaran, tonton sampai selesai. Andrew Rexy Neil, nama dari anak Erika Carlina, yang digadang-gadang anak ini adalah anak dari DJ Panda. Dan masih banyak cerita-cerita tentang DJ Panda yang datang ke rumah sakit saat Erika lahiran, ditolak, dan ternyata juga ada ayahnya DJ Panda di situ dan beliau bilang pengen menyelesaikan hak keluarga. Lantas, menurut Mas Denny Darko, kenapa Erika Carlina sampai saat ini tidak mau hanya mempertemukan anaknya? Padahal maksudnya DJ Panda nggak pernah berbicara tentang bertemu Erikanya, cuma anaknya. Karena masih sayang sama DJ Panda. Mengapa seperti itu? Karena kalau nggak sayang, dia pasti nggak ambil peduli. Sampai harus datang ke podcast Deddy Corbuzier, lalu di sana dia menangis karena dia merasa orang yang disayanginya ini menyakiti hatinya. Kalau dia ternyata sudah tidak memiliki perasaan, dia nggak datang ke sana, langsung datang ke kantor polisi. Nah terus kenapa kok datang ke situ? Ya ingin menyakiti DJ Panda. Karena wanita kalau merasa tersakiti oleh orang yang disayang, dia pasti pengen membalas dengan menyakitinya. Betul atau tidak? Tulis komentar di bawah sini. Itu adalah sebuah hal yang tidak disengaja, tapi sebuah, kalau saya kira ini defense mechanism yang ada di setiap wanita. Dan ini semakin menegaskan saat Erika Carlina di sini tidak mau menemui, perasaannya berarti masih sangat tebal, masih sangat sayang. Selain dia mungkin takut akan melakukan sesuatu yang di luar yang dia bisa kontrol, ya dia akan merasa bahwa penghukumannya di sini belum selesai. Enak aja, ini masuk dalam jajaran silent treatment yang diberikan oleh Erika Carlina. Lantas, kalau Erika masih cinta dengan DJ Panda, DJ sopo? Maksudnya posisinya? Yang disayangkan dengan semua kasus ini adalah kehadiran netizen. Bibir seperti netizen. Karena apapun yang akhirnya dipilih dan terus kemudian dilakukan oleh semua ya public figure, ini akhirnya harus mempertimbangkan akan seperti apa reaksi netizen. Nah sayangnya DJ Brevi ini di interview juga dan orang-orang jatuh cinta dan akhirnya orang-orang mendukung agar Erika Carlina ini kewong sama DJ Brevi. Padahal gak semua orang, para influencer dan para public figure ini happy loh dengan perjodohan yang kalian suruh itu. Beberapa diantaranya akhirnya menyerah karena melihat potensi pundi-pundi rupiah yang akan mengalir jika mereka menuruti netizen, akhirnya menikah. Dan ini ada banyak pernikahannya, saya melihat kayaknya dengan kebahagiaan yang dipaksakan, tapi karena kalian menjodohkan dan akhirnya mendatangkan uangnya banyak sekali, akhirnya berpura-pura. Dan kebanyakan ini prianya yang seperti itu. Tapi it's okay. Di sini saya akan membahas bahwa akhirnya ya Erika Carlina pun sekarang ini kan tidak mengiyakan kan, saat DJ Brevi menawarkan ingin menikahinya. Tapi tetap dia ditampilkan saat baru lahiran, menggendong anaknya dan sebagainya. Karena selain dia adalah masih pacarnya, ini sesuatu yang mungkin diminta oleh para netizen yang sangat budiman ini tadi. Tapi saya yakin sekali, ini keyakinan saya. Tapi ya mohon maaf, saya nggak kita bilang mengasuh dan mengajak kalian berpikir yang sama. Kok kayaknya Erika Carlina ini masih sangat sayang pada DJ Panda.
Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. See you. Lantas kalau kita bilang DJ Brevi dalam tanda kutip bisa disebut pelarian kah atau seperti apa? Cewek dan pelarian ya kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti saya sih merasakan bahwa ya perasaan yang muncul itu ada. Tapi ya kalau ditanya dengan anak yang dikandung, dilahirkan, dan ya saya mengira ya, mohon maaf di sini kalau saya sedikit vulgar untuk kalian semua yang masih di bawah umur, silakan segera pergi dari sini. Erika Carlina yang dianggap sebagai ratu Senoparti dan dengan kemampuannya membungkus pria dan juga mengajari mereka naik sepeda, katanya seperti itu, pasti tahu dong kapan saatnya meminta untuk di luar atau di dalam belajar sepedanya. Nah, kalau ternyata DJ Panda ini nggak cukup spesial, masa iya terus kejadian? Coba bantah apa yang jadi argumen saya, tulis komentar di bawah sini. Tapi ini adalah analisa yang sangat-sangat mungkin, dan saya ingin katakan perasaannya ini nggak sama dengan mantan-mantan yang lainnya. Erika ini kan sebenarnya yang pertama, kita ulang ceritanya dia ya, dimana DJ Panda ini sebenarnya sudah mau bertanggung jawab dan mengajak menikah. Betul. Yang kedua pun DJ Brevi juga sempat menawarkan menikah untuk menyelamatkan karya Erika, bilang aja dia bapaknya, dan Erika juga nggak mau. Lantas apa yang dimaui oleh Erika sebenarnya? Ingin DJ Panda menjalani masa hukumannya, dihukum dengan di cancel oleh seluruh Indonesia, di cancel oleh klub-klub di seluruh Indonesia, dan terus kemudian dilaporkan ke polisi, yang saya yakin nanti juga pasti akan dimaafkan karena dia pasti nggak tega juga lihat bapak anaknya di penjara cuman gara-gara mengancam ingin merundung dia. Jadi kalau ini semua sudah terjadi, terus netizen sudah sedikit melupakan, suatu saat di masa depan, dan jika kalian kembali dari masa depan, kita akan melihat mereka akhirnya bareng bersama, walaupun mungkin mereka akan menyembunyikan pernikahan, tapi saya yakin bisa saja akhirnya mereka akan membesarkan Andrew ini bersama-sama. Lantas di kedepannya berarti ya pada akhirnya Erika ini nggak bakal menikah dengan sosok DJ Brevi. Kayaknya kok iya. Iya nikah atau iya enggak, artinya sendiri. Dan ini kan tapi netizen kembali lagi ya, netizen udah kadung meng-cancel sosok DJ Panda. Sedangkan juga ada salah satu seleb tanah air ini yang juga memperingati bahwasanya dan mengingatkan sama semua masyarakat, jangan cuman satu, bikinnya berdua. Oke. Tapi kan Erika kan cewek, cantik, temennya fuji. Nah, akan sulit untuk ikut tercancel. Tapi anyway, kita nggak usah terlalu sedih karena DJ Panda pun akan dimaafkan. Masyarakat Indonesia ini sangat pemaaf. Dalam waktu 1 maksimal 2 tahun dia akan sudah bisa setenar sebelumnya. Bahkan akan lebih tenar daripada sebelumnya juga. Karena apa? Ya karena dia juga ganteng. Ya kan? Tapi ya kita akan mencoba untuk melihat dan meletakkan semua permasalahan ini pada tempat. Bahwa kita tidak boleh juga lupa apa yang selalu dipertontonkan oleh Erika di masa lalu, di setiap podcastnya, dan apapun yang terjadi, dan terus kemudian ini terjadi, kita tahu bahwa ini adalah sebuah peringatan dari ilahi. Dan untuk kalian semua yang menganggap ini keren, cukup sampai di sana dan jangan ditiru apapun alasannya. Oke, lantas tapi apakah pada akhirnya juga Erika ini, kalau kita bilang apa ya, akan mendapat hal yang sama seperti DJ Panda, atau justru dia malah akan menjadi public figure terfavorit netizen semua? Saya pikir nanti akan ada kebingungan saat Erika Carlina memiliki putra, bayi, dan terus kemudian dia harus membesarkan, tapi dia pun di sisi yang lain pasti sudah nggak bisa sebebas mengkonsumsi alkohol atau teman-temannya seperti di masa lalu. Dia harus tetap memberikan ASI, membesarkan anaknya, nggak mungkin juga bangun siang. Nah, jadi ini adalah satu hal yang nanti secara kodrat Tuhan ini akan
membimbing Erika menuju ke jalan yang memang harusnya dia lalui. Dan di sana dia harus memilih masa depan apa yang akan dipilih. Masa depan yang akan aman, penuh kasih sayang bersama Andrew dengan meninggalkan masa lalunya, atau berusaha untuk lebih gila lagi di masa lalunya, dan ya akhirnya nanti hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi seperti saat ini. Perihal karir, kalau kita bilang kan Erika ini berhasil menyelamatkan karirnya at the end of the day. Hari ini pun justru dia makin terkenal dan banyak orang menyoroti kemewahan-kemewahan yang diberikan dirinya kepada Andrew. Tapi kan pasti DJ Brevi juga gak bakal mau meninggalkan hubungan, ya kita bilang Erika. Terus dia juga sama Erika pun dapat ya banyak sorotan dan juga banyak rezeki lebih. Lantas apa yang akan membuat mereka berpisah nantinya kalau memang tidak menikah? Ini kartunya, kalian browsing artinya apa, tapi akan terjadi satu hal yang sangat disayangkan akan terjadi. Dan ini akan membuat sesuatu yang disusun itu akan berantakan. Dan ini semua sebenarnya akan terjadi jika Erika di sini tetap stick di jalan masa lalunya. Dan sejatinya jika saya harus menyarankan, sebaiknya Erika ya menikah saja antara dengan DJ Brevi atau DJ Panda. Karena ini adalah saat yang tepat untuk mengakhiri cerita indah ini tadi. Kesempatan yang berikutnya tidak akan lebih mudah. Kesempatan yang berikutnya mungkin akan berakhir berbeda. Dan jika ini tidak dieksekusi dengan benar, kasihan jika ternyata Andrew nanti akan bertumbuh dengan tanpa lingkungan yang akan positif, yang seharusnya bisa terjadi pada kehidupannya. Tinggalkan masa lalu yang seharusnya sudah ditinggalkan. Kenakalan itu hanyalah untuk anak-anak usia 18 hingga 28-27 tahun saja. Setelahnya, saya pikir ini adalah jalan yang penuh bahaya. Apalagi jika kalian tetap mengizinkan untuk bergaul dan juga ada di tempat-tempat di mana hal-hal yang tidak pasti ini dianggap jadi sebuah kepastian. Terima kasih, sampai jumpa. Dan untuk kalian yang dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensinya dan salam.